Halo guys, kita dari Secret. Jadi video kali ini aku bakal ngasih tahu ini adalah prolog dari program kerja kita di podcast episode 1. Jangan lupa kalian like, comment, subscribe dan follow Instagram kita di bawah ini. Happy watching. Dadah. Halo guys, kembali lagi di Lawcast. Nah kali ini kita sama anggota Senat nih, anggota Senat Fakultas Hukum Universitas Krishna Maranatha angkatan 2023. Agak yakin ya menjabat 2023. Iya, 2023. Periodenya 2023. Iya. Oke, Tapi Kak, dari lain itu juga kita punya semboyan. Semboyannya apa, Le? Semboyannya adalah Antawansana, artinya Antapura Bangawan Caksana, yang berarti istana besar yang memiliki sungai yang mengalir dengan kebijaksanaan. Iya. Agak nyontek tapi nggak apa-apa. Nggak apa-apa. It's okay. Oke. Kalian tuh masuk Senat berarti di tahun 2003 ini baru berapa? Baru banget. Alasannya kenapa sih mau masuk Senat? Sebenarnya ada cerita ya guys ya. ceritain. Coba. Jadi ceritain aja nih ya. Boleh. Oke, gue wakilin nih ceritanya. Boleh. Jadi ada satu hari nih Kak. Sudah pulang kuliah, aku tuh nongkrong depan Maranatha di gerbang 3. Taunya depan gerbang 3 ini full banyak orang dan kita turunlah ke gerbang 2. Terus ada nih aku berdua doang sama temen aku dan kebetulan di sini ada orangnya teman-teman. Itu Ben. Nih orangnya. Dan Ben itu nanya sama aku, emang aku tuh dari awal semester 1 Kak pengen banget nih jadi senat. Pengen banget jadi pengurus senat gitu maksudnya. Karena dari SMP SMA nggak pernah nih jadi pengurus OSIS. Terus Ben tuh nanya, lu gimana jadi ketua senat? Aku langsung yang mikir, hah ketua apaan? Emang sebelum dari situ tuh banyak banget hawar hiwir, banyak banget kayak desas-desus dari kakak tingkat, dari rekan seangkatan juga banyak banget. Terus akhirnya dari situ Ben ngebujuk aku, Ben mempengaruhi aku buat jadi ketua senat. Dan akhirnya Peter sendiri kayak mikir, oke, gue siap gitu. Maju aja dulu ya. Masuk aja dulu. Dan sudah dari situ baru aja Peter ketemuin ketua senat 2 tahun di atas Peter. Itu tuh ketua senatnya Kak Iza. Iya. Dan di situ Peter nanya-nanya lah gimana caranya jadi ketua, gimana caranya bikin kabinet, dan apa yang harus disiapin tuh Peter nanya-nanya dari situ Kak. Itu awalnya Kak. Oke. Ada alasan lain nggak kamu kenapa mau masuk Senat gitu? Selain alasan ini? Kalau untuk alasan pribadi sebenarnya nggak ada ya sih kayak. Jadi emang dorongan dari band. Dorongan dari band semuanya. Berarti gak ikhlas dong. Ikhlas karena banyak yang mendukung buat jadi ketua senat, jadi saya ikhlas sekali. Pertanyaan gue sekarang, Ben ini posisinya apa di Senat sekarang? Band ini teman-teman, jadi kita punya 3 divisi. Yang pertama itu mohon maaf, kita divisinya diganti jadi biro Pak. Jadi yang pertama itu biro internal, biro eksternal, dan yang ketiga itu biro umum. Dan band ini tempatnya ada di biro umum. Oke. Iya. Biro umum tuh ngapain? Biro umum tuh ada sebagian pengurus untuk di internal juga eksternal. Jadi kerjanya balance gitu. Tengah-tengah. Tengah-tengah Iya, gitu ya. Menengahi. Ya mempengaruhi dua-duanya Iya. gitu ya. Iya. Seperti emang kerjaan dia dari awal ya. Betul. Mengaruhi, oke. Ya sebentar. Kita udah kenalan nih senat apa segala macam, tapi belum kenal satu-satu Iya. orangnya dari tadi. Iya. Lupa Benar. kan? Nah, coba dikenalin dulu satu-satu dari ujung mana? boleh Oke. dari ujung. Halo teman-teman, nama Euk Ale atau nama aslinya Valen Satrio. Gue dari divisi internal. Oke, halo teman-teman semua, nama aku John Peter King. Kalian bisa panggil aku Peter. Dan sekarang aku lagi menjabat sebagai Ketua Umum Senat Mahasiswa 2023. Halo teman-teman, nama aku Anugia Safira. Aku biasa dipanggil Gia. Sekarang aku menjabat sebagai bendahara. Nah kalau aku Nabil Muhammad Haikal, sekarang di posisinya di eksternal. Kalau aku namanya Ben Evander Golo, sering dipanggil Ben. Aku di posisi logistik umum. Oke, tadi divisi umum udah dijelasin kan apa kerjanya. Sekarang internal sama eksternal apa kerjanya? Boleh banget Ale deh yang jelasin. Oke, kalau dari divisi internal, saya biasanya mengurusi masalah-masalah yang ada. Hidup orang bukan ya? Bukan. Banyak proker yang
kami pertimbangkan untuk dinaikin ya, dinaikin ya yang nggak kelihatannya deh, kerja yang nggak kelihatannya. Nah, kalau eksternal tuh kalau kita kerjanya di bagian di luarnya gitu Kak, kayak menghubungi orang-orang sekitarnya gitu yang buat nanti di proker yang dibutuhkan, humasnya kayak gitu. Sama acara-acara di luar kampus gitu Kak. Bendahara. Bendahara. Bendahara terima uang, ngeluarin uang. Jangan lupa bikin LPJ. Nah, terus nih, kalian selama jadi senat sebenarnya belum lama-lama banget juga ya, baru beberapa bulan nih. Tapi selama beberapa bulan terakhir ini, kalian nyaman gak sih? Apa ada yang udah mulai pusing-pusing, ada yang kayak aduh nyebelin banget nih gitu? Kayaknya sih pusing-pusing sih udah pasti ya. Udah pasti. Tapi penyebab pusingnya tuh apa? Ini nih ketuanya. Waduh. Tapi dengar-dengar Deva Maranatha bisa ganti ketua loh. Kasihan, jangan. Enggak ya? Nah itu kan denger doang nggak? Boleh. Tapi berarti masalah sendiri ada aja. Ada aja. Tapi yang bikin kalian jadi tetap semangat, ya udah deh ayo lanjutin senat ini gimana? Apa gitu? Kalau dibilang yang semangat buat kita jadi senat sebenarnya pembina kita. Enggak. Tentunya pengurus lah Kak. Pengurus kita, terus kayak program-program kerja kita yang udah kita rancangkan dari awal, bahkan kayak sebelum naik aja, sebelum kita bikin kabinet nih, kita kayak udah tentuin siapa nih yang mau pegang proker ini, siapa nih yang mau ngajuin ini. Kayak itu tuh yang bikin jadi semangat gitu. Maksudnya emang capek sih bikin proposal tuh, dibilang gampang sih susah-susah gampang ya, sekretaris ya semangat ya. Tapi di akhirnya itu atau kayak di hari acara itu tuh pastinya kita banyak pemicu atau kayak banyak ketekan, tapi kita harus enjoy sih kuncinya Kak. Enjoy dan ya lakuin lah. Oke aja lah ya. Berarti emang dari awal udah terstruktur nih kayak gimana ke depannya ya. Oke, kita melintir nih ke pembahasan yang lain ya. Katanya Maranatha tuh mahal ya. Gimana ya jawabnya? Ini kan kalian sebagai senat nih, Senat Deva Maranatha sebagai perwakilan dari Fakultas Hukum nih. Berarti seharusnya bisa nih kalau misalnya ada orang-orang nanya gitu, atau kadang-kadang ada kunjungan-kunjungan dari anak-anak SMA gitu. Kalau sampai mereka ada nanya gitu, Kak, ini mahal nggak sih gitu. Nah kira-kira jawaban kalian bakal berapa? Gimana? Mahal. Mau aku jawab. 1, 2, 3. Mahal. Tapi Ada tapinya. Ada apa aja? Kalau dari aku ya sebagai anak kampung lah dibilang, dari Nia sana pelosok sana, kalau kata aku sih emang mahal Maranathanya. Tapi Maranatha kan mempunyai fasilitas membiayain mahasiswa-mahasiswa yang mempunyai prestasi. Kayak saya kemarin kan masuk Maranatha, di situ saya dapat beasiswa buat masuk Maranathanya. Enggak juga. Aku juga beasiswa Kak. Nah, Aku juga dulu beasiswa. Tuh kan. Tapi emang harus diakui emang Maranatha cukup royal untuk masuk. Iya, banget beasiswa ya. Berarti mahal. Tapi ya masih ada beasiswa ya. Dan benefit-benefit yang ada di kampus, kayak fasilitasnya kan di sana juga Memadai. ada food court yang cukup memadai, terus kayak ada supermarket, terus kayak kamar mandinya kan bersih ya, kayak perpustakaan, banyak lah yang sebenarnya bisa kita nikmatin gitu loh dengan kayak harga yang dibilang mahal. Oke. Dan ini toiletnya tuh nggak pernah bau pesing ya. Oh, dari pengalaman ke beberapa kampus yang bawa pesing. komen. Cuma mungkin ada nggak sih beberapa hal mungkin yang orang-orang di luar misunderstood tentang Maranatha itu sendiri. Kalau tadi kan kayak bilang mahal, tapi cuma tahu mahalnya doang, tapi nggak tahu fasilitasnya. Ada nggak sih hal-hal lain yang mungkin harus dilurusin nih tentang Maranatha gitu? Kayak Kira-kira Kali ya. apa kayak borjuis? Anak-anaknya borjuis gak sih? Banyaknya bilang anak-anaknya borjuis, anak-anaknya pada model semua. Kayak lu kalau nggak fashion, kayak masuk Maranatha kayak ngeliat fashion show, katanya ada banyak juga bilang kayak gitu. Itu kalau menurut pendapat kalian gimana? enggak sih ya. Sebenarnya kalau untuk fashion gitu sih kan itu tergantung orangnya ya. Iya. Dan kayak orang-orang juga yang aku dengar juga banyak yang bilang kayak ih kayaknya anak Maran kayak tajir-tajir ya, Ya, kayak itu. fashionnya kayak bagus banget ya, HP-nya iPhone gini. Ya mungkin
beberapa juga emang ada yang kayak gitu dan ada beberapa juga yang sebenarnya bisa kita bilang ya udah biasa aja. Dan di Maranatha tuh kayak cara bersosialisasinya tuh nggak beda-bedain gitu loh. Nggak mandang gitu. Iya. Gak mandang ekonominya Iya. gitu-gitu ya. Iya, jadi kayak jujur aku awalnya juga kayak ngerasa gimana ya kalau misalkan di Maranatha tuh kayak saling ninggiin harta masing-masing lah, ninggiin kemampuan masing-masing. Tapi ternyata Enggak bang. kayak ini juga enggak. Oke. Ya selain dari itu berarti juga toleransinya kan, Iya, toleransi Ya, benar banget, benar. toleransi sih Ya. paling kerasa. Ya, benar. Terus juga berarti emang sebanding lah ya, maksudnya meskipun Maranatha mahal tapi sebanding dengan fasilitas-fasilitas yang Ada. kalian dapetin gitu Betul. kan. Betul, Kak. Nah, terus kita lanjut lagi nih mengenai kalian kan salah satu senat pasti sibuk juga nih. Kira-kira kalau misalnya dibarengin sama pembelajaran-pembelajaran yang ada di Maranatha gitu loh, perkuliahannya sendiri. Sebenarnya untuk perkuliahan di Maranatha terus juga dikaitkan kalian juga sebagai seorang senat, oke nggak sih dan ribet nggak sih buat kalian atau gimana? Sebenarnya sih kalau misalkan dibilang ribet apa enggak, pasti dibilangnya tergantung orangnya. Jadi kalau orangnya ngerasa enjoy, orangnya bisa ngelakuin apa ya Kak, kayak double job gitu loh, kayak sebagai senat dan kuliah juga ya. Sebenarnya enjoy aja sih. Cuman kalau dibilang berat ya pasti itu berat sih Kak. Oke. Di setiap kampus biasanya suka ada kejadian-kejadian aneh atau kejadian-kejadian bisa dibilang horor, serem gitu kan. Di Maranatha ini sebenarnya udah banyak sih yang bilang, udah juga ada yang kemarnat yang buat nyobain gitu kan. Kalian tahu tentang lantai 7? Bahkan ada YouTuber juga yang datang ke kampus segala macam. Iya. Kalian apalagi kan anak senat nih, sering bermalam-malam tuh di FH apa segala macam. Gimana sih? Pernah nggak sih ngerasain atau apa something mungkin? Kita pernah ya? Cerita. Kita pernah sih. ke lantai 7. Silahkan. Yuk. Ya, Oke, jadi satu waktu Kak, kita itu lagi kumpul di SC atau sebutannya student camp. Nah, di situ tuh keadaannya lagi hujan dan angkatan 2021 atau angkatan kita itu lagi banyak yang nggak bisa pulang Kak, kejebak hujan. Terus ada Peter dan teman-teman Peter lain, kebetulan ada Gia ya, ada Nargia dan ada Nabil juga. Terus kita iseng nih Kak, katanya lift lantai 7 itu kan nggak bisa dipencet ya. Iya. Bener-bener nggak bisa dipencet. Jadi kita nggak bisa ke atas, tapi dipencet gitu lantai 7 itu bener-bener nggak bisa. Salah satu caranya kita tuh diem di liftnya itu Kak. Oke. Dan sebenarnya kita nganggap itu mitos sih. Iya. Kayak lift mana sih yang tiba-tiba naik ya kecuali error. Iya, benar. Terus kayak satu waktu di hari itu kita cobain nih Kak. Kita diem dari lantai 1. Kita diem di situ. Terus tiba-tiba naik. Tapi bukan ke lantai 7, ke lantai 9. Oke. Ke lantai 9. Kedokteran gigi. Iya, Atau ekonomi ya kalau nggak salah. lantai TI apa ya 9. kalau nggak salah ya? IT ya? Iya, IT kan kalau nggak salah. Iya, kalau nggak salah IT ya. Terus udah kayak gitu, ternyata ada orang. Oh. Ya, orang masuk deh. Terus kita turun. Nah, sudah dari turun, itu ke lantai 1 Kak. Terus kebuka dan kita masih penasaran nih teman-teman. Kita diem di situ dan selang beberapa waktu kita naik lagi. Tiba-tiba naik lagi. Nggak ada yang mencet. Nggak ada mencet. Kita masih positive thinking kalau itu dipencet. Oke. Dari lantai sekian. Ternyata kita berhenti di lantai 7. Ada apa di lantai 7? Kenapa apa? Cuman tembok doang Kak. Tembok doang. Itu muat 2 orang. Udah. Udah. Nggak ada apa-apa sebenarnya. Ternyata cuma katanya gitu. Katanya. Sebenarnya ada setannya sih di sana. Tapi setannya itu dia ini. Jadi itu semua kayak mitos doang kan. Mitos. Orang di YouTube lagi dia. Iya. Buat sebagai dilebih-lebihkan lah Ya, ya. ini sih terserah kalian mau percaya, cuman kan ini pengalaman kami. Oh, Ya. Pengalaman kita. Mungkin Terus- kalian kalau mau mencoba bisa langsung masuk Maranatha dulu. Boleh. Itu dia. Boleh ya, Kak, ya? Ini adalah wisata horor paling mahal yang pernah ada di Indonesia. Itu. Boleh.
Boleh. Gitu. Tapi kalau yang lain ada nggak sih mitos-mitos lain yang kayak horor-horor gitu di Maranatha gitu? paling kedengeran itu sih tentang kayak lantai Iya, 7. paling kedengeran sih. Kayak mungkin orang-orang kayak bilangnya horor gini-gini karena cuma tembok gitu. Kayak gelap, gak ada Gelap. lampu. Ya siapa sih yang nggak serem? Cuman ya udah gitu, nggak ada apa-apa. Nggak kayak orang-orang ceritain tiba-tiba ke sini, tiba-tiba ke sana kayak gitu. I see. Dan mungkin itu error kali Iya. ya, Liv. Iya. Emang error. Karena Tapi kalau kalian ada nyoba masuk keluarnya situ terus ada yang nutup gitu nggak? Siapa tahu mungkin lebih horor ya. Enggak sih. Kalau gitu Nggak mungkin kita sedramatis teriak itu ya. Iya. Cuma kita nongol sih kiri Iya. kanan dan emang Emang tembok kosong aja ya? doang. Iya. Lorong doang gitu kan? Iya. Lorong, Cuman iya. kayak kotak gitu aja. Kayak udah nggak ada apa-apa. Gak ada apa-apa. Dan itu emang error aja sih kayaknya, soalnya ke lantai 7 kayak tiba-tiba gitu tuh nggak cuma di situ doang. Beberapa kali juga aku pernah kayak tiba-tiba ke lantai 7 kayak gitu. Jadi kayak emang itu liftnya aja kayak. Terus kalau lift juga ada otomatisnya gitu kan. Jadi kalau misalkan liftnya udah banyak orang yang gak masuk ke lift itu, Naik. otomatis lift itu bakal naik ke lantai yang di set di awal. Iya, iya. Oke nih, kita udah ngebahas nih dari keseluruhan ya, mulai dari perkenalan, terus juga seluk-beluk Maranatha gimana, terus juga tentang senat kalian gimana. Kita mau main games cocok-cocokan nih. Mumpung kita lihat setelah beberapa bulan ini, siapa tahu kan masih bisa ganti orang. Ya. Itu masih bisa terjadi nih. Nah, jadi kita lihat nih tes kekompakan mereka tentang mereka sendiri. Bentar. Pertanyaannya adalah kalian tuh senat berapa orang berarti? 20 orang. Total 20. Oh, banyak ya. Banyak ya. Oke. Yuk. Oke, jadi di sini gamesnya itu cocok-cocokan. Jadi misalkan kita nanti mau sebutin orang yang paling rajin siapa. Kita hitung nih, 5, 4, 3, 2, 1, kalian harus bareng-bareng ngomong. Oh, oke. Ntar kita interogasi nih, ada yang Ya. kalau misalkan ada yang beda jawabannya. Yang salah 3 kali langsung keluar senat. Wih, Jangan. berbahaya, Pak. Oke, yuk Kali- kita mulai ya. Lanjut deh. Lanjut, ayo. Orang yang paling rajin. Paling rajin segalanya, yang paling baik. segala. 3, 2, 1. Peter. Nabil. Amel. Nabil. Siapa? Peter. Sebenarnya gue malah bingung, lu tuh ada apa sama Peter? Lu nyalonin Peter jadi ketua, sekarang semua jawaban lu Peter Kalau semua. itu kan Peter kebetulan teman pertama ya di kampus, Peter. Jadi kayak udah dekat lah. Udah dapat chemistry. Udah dapat Chemistry-nya chemistry-nya. gitu. Oke. Nah, yang lain nih. Amel. Amel. Sosok Amel ini seperti apa? Amel Carla mungkin? Atau Amel apa? Bukan. Amel Akhirunisa. Amelia. Dia tuh emang ngapain? Dia tuh suka box. Boxing. Siapa? Jadi Amel tuh apa ya? Dia sempat pegang satu proker. Prokernya itu webinar, Kak. Pertama kali. Proker Dan ya proker pertama kali dari Senat. Terus dia minta bikin proposal, terus minta surat ruangan dan lain-lain tuh banyak inisiatifnya. Dan serajin itu. Oke. Ada tambahan tentang Amel? Kalau dari aku kan waktu webinar aku jadi humasnya gitu Kak. Terus Amel jadi PIC-nya. Nah, di situ peran Amel tuh emang kerasa banget gitu Kak. Jadi kayak emang bagus lah. Keren lah ya Iya. kerjanya. Kerjanya. Oke. Yang lanjut. Lanjut kali ya. Boleh. Boleh. Siapa orang yang paling badut di Senat Eva 2003? Paling ngakak banget, paling aneh lah gitu, agak freak mungkin kadang-kadang ya gitu. Oke, yuk. 3, 2, 1. Ben. Beda-beda nih. Ben, terus siapa lagi tadi jawab? Ale juga sih. Nah, kenapa coba? Sebenarnya semua freak sih. Ya, tapi mereka kayak ketua badut. Oh, mereka berdua ini yang paling badut banget lah gitu ya di sini. Iya. Kelakuannya emang pernah apa yang paling aneh gitu? Yang Suka pernah joget-joget gak jelas. Terus kayak nyetel lagu gak jelas. pernah udah kalian Teriak-teriak. konsultasiin ke anak psikologi mungkin? Belum Rencananya mau sih. sih. Lebih ke pengen ke rumah sakit jiwa. Langsung. Oke, lanjut. Lanjut, orang yang paling males. 3, 2, 1. Takut ya? Gak ada.
Takut. Nggak ada. Masa sih nggak ada? Ada aja sih ada, pasti. kita ada yang Tapi nggak mau kayak ngomong. kita kita ada kalau misalkan yang kayak malas-malas banyak ngeluh gitu, tapi set jadi kayak dia kayak iya apaan sih, terus kayak males diem Tapi tetap ngejalanin. terus pas kita kayak ngomong dia langsung ngejalanin dan itu cepet oke. beres dan itu Siapa orangnya orangnya? Ben. Oh, Ben. Di sini ternyata orangnya. ternyata di Pendapatnya oke. gimana? Pendapatnya? Ya kalau aku sih orangnya lebih apa ya, kalau orang nyuruh itu aku pasti nggak ngikutin dulu kalau dia nyuruh, apalagi kalau dia nih yang sering dia yang sering. Duh, apa-apa kan langsung Peter. Soalnya kalau agak dia hektik gitu, mukanya agak seram gitu, nggak mau aku ikutin. Jadi buat dia makin kesal dulu, makin kesal baru aku ikutin dia. Emang cari masalah ya, nggak apa-apa. Oke. Pertanyaan terakhir. Yang terakhir kali ya. Oke. Siapa orang yang paling kalian pengen keluarin dari Senat? Jeng, 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 jeng. Agak sulit sih. Mungkin rajin tapi nggak nyambung atau apa gitu. Saking rajinnya. Saking mungkin rajinnya mungkin kalian sebel banget gue liatnya orang. gue kalah rajin nih gitu. Gitu. Gue setuju lo pada Ben sih. Cuman Ben kerjanya bagus. Bagus. Gua Alex Kalau itu Kalau sih ada kayak misalnya tiba-tiba Eva ngomong gitu, bikin coba jadi 19 orang aja gitu. Iya. Wow. Wah, kira-kira satu orang ini siapa yang bakal dikeluarin? gua sih lebih tepatnya mau keluar inisiatif Karena kalau lu udah gua. merasa bahwa semua teman-teman di sini udah ngeliatin lu ya. Iya, Udah kayak, bukan masalah itu. Soalnya juga gua yang pertama buat Peter buat naik. Dia juga yang ngerangkul orang-orang buat ikut senat kan. Jadi otomatis gua nggak mau teman-teman yang lain mundur. Mendingan gua yang mundur duluan. Jadi kapan rencana mundur? Kalau mau ada surat ini dari Peter. Jangan dong. udah 20 orang aja. Oke. Masuk 20 keluar 20. Siap, thank you banget. Oh iya, BTW tadi udah bahas tentang ada sempet proker juga tuh, ada yang rajin banget proker. Kalau boleh tahu proker selanjutnya nih, yang paling dekat yang bakal kalian laksanakan apa? Yuk, Ben. Proker yang paling dekat nih teman-teman. Pastinya kita ada podcast dan webinar tentunya. Dan for your information, webinar kita itu udah dikenal banget sama banyak orang dan itu salah satu promosi kita buat ke eksternal gitu kan. Oke, semoga lancar. Amin. Podcast dan webinarnya, dan mungkin ada rencana apa yang lain juga, Ada. acara-acaranya yang lebih gede lagi. Gede. Oke, Lebih kalau booming gitu. lagi. Iya. Oke deh kalau gitu, siap. Thank you so much buat udah ngobrol-ngobrol hari ini ya. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Makasih, Kak. Bye. Bye-bye. Bye-bye.